Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dengan NIM 23041150-103. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi mengenai kurikulum dan pembelajaran. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum, materi yang kedua tujuan kurikulum, materi yang ketiga landasan kurikulum, materi yang keempat prinsip belajar PAUD, materi yang kelima dokumen kurikulum KTSP atau KOS, dan materi yang terakhir struktur kurikulum. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2023 Pendidikan Anak Usia Dini yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2014 atau 2015 memenuhi kedua dimensi tersebut. Yang kedua, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2023 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Materi yang kedua yaitu landasan kurikulum. Ada 5 landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan sejumlah landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi anak agar menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan menggunakan landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan sesuai dengan tuntunan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sangat beragam, Satuan PAUD merupakan representasi dari masyarakat yang beragam, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama, kondisi maupun fisik maupun mental. Untuk mengakomodasikan keberagaman itu, kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan secara inklusif untuk memberi dasar terbentuknya sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Adapun landasan yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar menerapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan. Standar tersebut terdiri dari standar tingkat pencapaian, perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan. Standar pembiayaan. Proses pengembangan kurikulum secara langsung berlandaskan pada 4 standar, yakni standar tingkat pencapaian, perkembangan anak, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Sementara itu, 4 standar lainnya dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kurikulum. Landasan yang keempat, landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pengembangan Jangka Panjang Nasional serta segala ketentuan yang dituangkan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang menengah nasional. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang kelima, landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasional konkret, dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Dari yang keempat, prinsip belajar PAUD. Prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. B. Berorientasi pada pengembangan anak. Pendidikan harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. C. Berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidikan harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. D. Berpusat pada anak. Pendidikan harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar anak, motivasi, minat, kreativitas, imajinasi, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. E. Pembelajaran aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, melakukan, serta mengalaminya sendiri. F. Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan, serta melalui pembiasaan dan keteladanan. G. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pemberian rangsangan pendidikan anak usia dini diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. H. Didukung dengan lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran yang diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik atau pengasuh dan anak lain. I. Berorientasi pada pembelajaran dan demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak lain. J. Pemanfaatan media belajar. Sumber belajar dan narasumber. Penggunaan media belajar. Sumber belajar dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, termasuk narasumber adalah orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, petugas pemadam kebakaran. Materi yang kelima, dokumen KTSP PAUD, terdiri dari dokumen pertama berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Jabaran setiap komponen pada dokumen 1. Yang pertama, visi satuan pendidikan. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan anak usia dini yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga. Pendidikan anak usia dini, visi tersebut mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat. Yang kedua, misi satuan pendidikan. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran misi visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu yang tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan pada ruang gerak perkembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan anak usia dini. Misi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan merumuskan tujuan berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan. Yang keempat, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai potensi setiap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Materi-materi tersebut seharusnya dikuasai anak sesuai dengan tahapan usianya yang diberikan melalui stimulasi pendidikan secara terintegrasi dan menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kondisi lembaga PAUD satuan pendidikan anak. Yang kelima, pengaturan lama belajar. Lama belajar merupakan waktu yang digunakan untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak dalam setiap 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Lama belajar dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dengan durasi paling sedikit 900 menit per minggu. Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahun tidak dapat melakukan pembelajaran 90 menit per minggu, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Yang keenam, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu yang untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, mingguan efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan hari besar nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema, dan kegiatan-kegiatan lomba, misalkan pentas seni. Adapun dokumen kedua berisi perencanaan program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian PRPPH. Untuk perencanaan pembelajaran satuan PAUD menyusun program yang meliputi yang pertama, program semester. Program berisi daftar tema 1 semester dan alokasi waktu setiap tema. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Disusun lembaga acuan pembelajaran selama 1 minggu dapat berbentuk jaringan tema atau format lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Pada akhir atau satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema untuk menunjukkan hasil belajar. Titik puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue atau makanan bersama, pameran hasil karya pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan. Yang ketiga, rencana pembelajaran harian. Disusun sebagai acuan pembelajaran harian, meliputi tema, subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar. Kegiatan belajar yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Indikator pencapaian perkembangan penilaian perkembangan anak, serta media dan sumber belajar. Satuan PAUD dapat menyusun KTSP secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Materi yang terakhir yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. A. Muatan kurikulum. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari pertama, program pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, program pengembangan fisik motorik. Yang ketiga, program pengembangan kognitif, dan yang keempat, program pengembangan bahasa. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional anak, dan yang keenam, program pengembangan seni.
B. Kompetensi inti. Kompetensi inti kurikulum 2013 anak usia dini merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian dan perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun. C. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan, pembelajaran tema, pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. D. Lama belajar. Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut. Yang pertama, kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu. B. Kelompok usia 2-4 tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu. C. Kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. 3. Satuan PAUD. Untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran 900 menit per minggu, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit per minggu ditambah 360 menit pengetahuan terprogram.